Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bosku? Saya harap semoga semua dalam keadaan sehat. Dan jika ada bosku yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Pada edisi kali ini kita akan mengupas berita tentang mobil terlaris pada penjualan hingga akhir semester pertama pada tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat bagi pelaku usaha, tak terkecuali di sektor industri otomotif. Salah satu yang menjadi permasalahan berat adalah pemberitaan tentang corona yang melanda seluruh dunia. Sontak hal tersebut membuat para konsumen menahan uangnya. Dan tidak jarang juga para pengusaha yang kemudian menjadi bangkrut. Tetapi corona bukanlah satu-satunya penyebab turunnya penjualan mobil. Mari kita kupas beritanya berikut bosku. Sebelum kita lanjut, tak ada salahnya jika Anda subscribe channel ini agar kami selalu bersemangat menyediakan konten-konten yang bermanfaat untuk Anda bosku. Baik bosku, dalam industri otomotif tentunya penjualan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang semakin menurun. Berdasarkan informasi dari katadata.co.id yang diposting pada 17 Juli 2019 menunjukkan angka penjualan kendaraan semester pertama 2019 turun sebesar 13% daripada semester pertama di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Pada semester pertama pada tahun 2018, total kendaraan terjual sebanyak 553.773 kendaraan. Dan pada semester pertama tahun 2019, penjualan menjadi 481.577 kendaraan. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 13% bosku. Sekarang mari kita simak penjualan pada semester pertama di tahun ini, yaitu tahun 2020. Mari kita lihat berita dari insightkontan.co.id. Disebutkan bahwa pada semester pertama tahun 2020, total kendaraan terjual sebanyak 260.933 unit kendaraan, atau turun sekitar 45,88% dibanding dengan tahun lalu. Wow, sangat turun drastis bosku, hampir 50% bosku. Sekarang mari kita lihat kendaraan apa saja yang menempati posisi penjualan. Nah, ini yang menarik bosku. Ada beberapa sumber mengatakan bahwa penjualan tertinggi masih didominasi oleh Toyota dan Honda dengan jenis mobilnya yaitu Avanza dan Brio. Namun berdasarkan sumber berita dari liputan6.com edisi tanggal 17 Juli 2020 dengan judul beritanya yaitu bukan Toyota Avanza atau Honda Brio, ini mobil terlaris sepanjang Juni 2020. Liputan6.com menyebutkan bahwa penjualan mobil secara wholesale pabrik ke dealer mulai mengalami peningkatan menurut data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Selama Juni 2020 penjualan mobil mencapai 12.623 unit. Bila Toyota Avanza dan Honda Brio biasanya menjadi mobil terlaris di bulan Juni, predikat tersebut direbut oleh Suzuki Carry Pickup. Penjualan mobil secara wholesale pabrik ke dealer ya bosku. Karena berhasil menorehkan angka penjualan hingga 1.701 unit. Posisi kedua terdapat Honda Brio dengan penjualan sebanyak 895 unit. Dan posisi ketiga terdapat Toyota Innova dengan angka penjualan 523 unit. Itulah top posisi penjualan wholesale pada semester pertama tahun 2020 menurut media ini. Mobil sejuta umat yang biasanya menjadi model terlaris harus berada di posisi ketujuh karena penjualan yang berhasil dicapai hanya 401 unit sepanjang Juni 2020. Baik, mari kita simak secara lengkap 10 daftar mobil terlaris versi liputan6.com pada pemberitaan ini.
Di urutan pertama terdapat Suzuki Carry Pickup dengan total penjualan sebesar 1.701 unit. Posisi kedua Honda Brio dengan penjualan 895 unit. Posisi ketiga Toyota Innova 523 unit. Posisi keempat Mitsubishi Xpander sebanyak 493 unit. Posisi kelima Mitsubishi Triton sebanyak 440 unit. Posisi keenam Suzuki Axel 7 407 unit. Posisi ketujuh terdapat Toyota Avanza dengan penjualan sebanyak 401 unit. Posisi kedelapan Mitsubishi Pajero dengan total penjualan 324 unit. Posisi ke-9 Toyota Fortuner dengan penjualan sebanyak 264 unit. Dan posisi ke-10 adalah Toyota Agya dengan penjualan sebanyak 240 unit. Untuk penjualan pada bulan Juni sepertinya didominasi kendaraan niaga untuk keperluan produktif seperti Suzuki Carry Pickup. Dan bagi Suzuki, apakah penjualan pada bulan Juni ini bisa menaikkan posisinya dalam penjualan mobil di Indonesia selama kurun waktu semester awal tahun 2020? Yuk kita simak berita selanjutnya, bosku. Dilansir dari halaman otomotifkompas.com yang terbit pada tanggal 17 bulan 7 2020 dengan judulnya yaitu ini daftar 10 mobil terlaris semester 1 2020 Brio taklukan Xpander. Nah, berikut adalah daftar yang dirilis mulai dari urutan pertama, bosku. Ini adalah 10 daftar mobil terlaris versi otomotifkompas.com. Pada urutan pertama ada Toyota Avanza dengan total penjualan 21.537 unit. Di urutan kedua Honda Brio dengan total penjualan 18.800 unit. Pada urutan ketiga Mitsubishi Xpander dengan total penjualan 14.556 unit. Dan posisi keempat Daihatsu Sigra dengan total penjualan 14.140 unit. Pada posisi kelima Suzuki Carry dengan total penjualan 13.993 unit. Pada posisi keenam Toyota Innova dengan total penjualan 13.867 unit. Pada posisi ketujuh Toyota Rush dengan total penjualan 12.889 unit. Pada posisi ke-8 Toyota Calya dengan total penjualan 12.585 unit. Pada posisi ke-9 Honda HR-V dengan total penjualan 7.807 unit. Pada posisi ke-10 Daihatsu Ayla dengan total penjualan 7.132 unit. Dan jika kita bandingkan dengan data semester yang sama pada tahun lalu, maka dapat kita lihat bahwa Toyota Avanza masih menjadi top position. Kemudian Xpander dikalahkan oleh Honda Brio dan duduk pada posisi ketiga. Posisi keempat Rush harus mengalah oleh Sigra. Posisi kelima Innova digeser oleh Suzuki Carry dan turun pada posisi keenam. Posisi ketujuh Daihatsu Grand Max digeser oleh Toyota Rush. Posisi ke-8 Toyota Calya pada posisi yang sama seperti tahun lalu. Posisi ke-9 tahun lalu Suzuki Carry dan kini digantikan dengan HR-V. Posisi ke-10 Mitsubishi Fuso digantikan oleh Daihatsu Ayla. Kira-kira mobil Anda di urutan nomor berapa ya, bosku? Baik, bosku, tinggal beberapa bulan lagi ke depan, maka akhir semester 2 pada tahun ini akan tiba. Dan pastinya kita akan dapat melihat siapakah yang akan menguasai pasar pada semester kedua dan menjadi top posisi pada total penjualan selama tahun 2020. Oke, bosku, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada salah dalam penyajian informasi, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf. Kembali lagi kami ingatkan, yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan untuk yang sudah subscribe, banyak doa terbaik untuk Anda, bosku. Terima kasih banyak, bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.